Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak sekalian pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematika ya. Sekali lagi, Pak Guru ingatkan, siapkan alat tulis, jangan lupa. Jadi kalian silahkan mencatat hal-hal yang penting. Yang kedua, sekali lagi Pak Guru ingatkan, jangan lupa selalu berdoa sebelum mengawali pembelajaran. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini pelajaran matematika kita bahas tentang pengumpulan dan penyajian data. Saya ulangi, pengumpulan dan penyajian data. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ya, cara-caranya mengumpulkan dan menyajikan data. Nah, anak-anak sekalian, eh, apa itu menurut Eee, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat merujut suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol lainnya. Nah, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Ya, jadi itu yang perlu kalian ketahui sebelum nanti kita beranjak berikutnya. Nah, salah satu contoh ya, ini adalah apa, cara nanti kita bagaimana mengumpulkan data. Nah, di sini contohnya tentang, eee, menimbang berat badan ya, menghitung tinggi berat badan. Ini ada nama siswanya ya. Jadi data di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan, data seperti di atas. Ya, namanya disebut dengan data primer. Apa itu data primer? Yaitu data diperoleh secara langsung, ya. Nah, Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS, ya. Ya. Nah, ini data data yang didapatkan, ya. Siti, ya, nama siswa, golongan darah, ya. Data, Nah, data golongan darah di atas diperoleh BNI tidak secara langsung. Ia mendapatkan dari UKS. Data seperti di atas disebut dengan data sekunder, ya, atau data yang didapatkan tidak secara langsung, tapi mencari data di UKS, ya. Nah, bagaimana pengumpulan data? Pengumpulan data itu bisa melalui dengan cara tes, ya. Jadi pengumpulan datanya dengan cara tes. Nah, ini kita lihat Pak Guru melakukan tes, ya. Dalam pembelajaran. Nah, tes ulangannya, hasilnya adalah ada yang dapat 80, 90, 85, 75, 70, dan seterusnya. Ya. Nah, dari pengumpulan data tersebut, ya, ada pengumpulan data yang lain adalah bertanya langsung. Nah, bertanya langsung misalnya seperti ini, ya, yaitu nama siswa, buah yang disukai, buah yang tidak sukai. Ini bisa kita langsung tanyakan kepada teman-teman kita, ya. Karena tidak mungkin kita menyajikan tanpa bertanya langsung, ya. Ini kita bisa contohnya adalah dengan cara data bertanya langsung, ya. Itu Pak Guru ambil contoh 4 orang, nah yang lainnya nanti silahkan, ya. Ini sebagai contoh saja. Yang berikutnya adalah pengumpulan data dengan cara isian singkat, ya. Jadi pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian hasilnya kemudian dikumpulkan. Nah, contohnya misalnya isi nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, ya. Itu contoh lembar isian singkat, ya. Jadi tidak perlu memerlukan jawaban yang panjang, ya. Nah, yang berikutnya adalah pengumpulan data pencatatan langsung.
Nah, ini mencatat langsung. Misalnya, sini pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Nah, misalnya nama siswa, berat badannya berapa, ya nanti kalian bisa mempraktekkan sebenarnya ya kalau kita bertemu langsung di kelas. Ini Beni ya, nanti kita catat ya, berapa berat badannya kita timbang ya, dan seterusnya ya. Nah, contoh soalnya. Misalnya sudah kita belajar tadi, maka kita belajar bagaimana menyelesaikan tentang pengumpulan data ini. Nah, berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Nah, ada yang dapat 65, ada yang dapat 70, ya. Ada yang 85, 90 dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Ya. Yang B, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Yang C, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Yang D, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Ya. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Ya. Nah, dari data tersebut yang kita dapat tadi, ya, maka data tersebut kita urutkan terlebih dahulu dari yang angka terkecil sampai nanti ke angka yang terbesar dengan cara mengurutkan ya. Nah, ini dari terendah adalah 60, 65 ya. Nah, ini 70, 70 dan seterusnya ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama nilai terendah dulu. Nilai terendah di sini adalah 60 ya. Lihat nih di angka pertama karena urutannya adalah dari yang rendah ya. Dan nilai tertingginya kita lihat di pojok kanan yang terakhir yaitu 90. Nah, nilai di bawah 70 ada 2 siswa. Di bawah 70 berarti ada 60 dan 65 ya. Oke. Nah, nilai di atas 80 ada berapa? Di atas 80 berarti 85, 85 dan seterusnya ya. Nah, berarti ada 13 siswa. Hitung ya. Kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 siswa. Ya. Nah, bisa. Oke. Nah, nilai pertanyaan berikutnya nilai 75 ada berapa siswa? Yang dapat nilai 75 ada 5 siswa. Ya, kita lihat tuh 75. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang mendapatkan nilai 75 ya. Nah, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, anak sekalian perlu belajar lebih konsentrasi lagi ya. Nah, contoh soal berikutnya ya. Karena soal di bawah ini misalnya ya. Nah, berikut adalah berat badan dalam kilogram siswa kelas 4 misalnya. Ada 30, 30, 33, 25 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, terus sehingga nanti timbul ada pertanyaannya ya. Yang pertama, tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari siswa dari data siswa kelas 4. Nah, ya. Yang B atau yang kedua, berapa siswa yang beratnya 30 kg, yang C berapa siswa yang beratnya kurang 30 kg, dan yang D berapa siswa yang memiliki berat tertinggi. Ya. Nah, dari data tersebut nanti kita bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, penyelesaiannya ini data yang tadi itu sama juga saat kita menyelesaikan yang pertama, maka kita urutkan terlebih dahulu ya angka tersebut dari yang terkecil sampai nanti kepada angka yang terbesar. Oke. Nah, penyelesaiannya yang pertama ditanyakan adalah berat badan tertinggi. Nah, berat badan tertinggi kita lihat aja. Berarti kalau tertinggi kita lihat yang paling bawah pojok kanan, ya. Berarti 33, ya. Nah, maka nilai tertinggi adalah 33. Dan berat badan terendahnya, karena terendah beratnya yang pertama ya. Nah, kita lihat ada angka 25, berarti 25 kg. Ya. Nah, yang pertanyaan berikutnya apa? Banyak siswa yang beratnya 30 kilo ya.
Nah, kita hitung yang berarti 30 kilo ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ya. Nah, terus saya hitung ada 9. Nah, terus yang ketiga, berat badan yang kurang dari 30. Kurang dari 30 berarti sini batasnya. Ya. Nah, kita hitung ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 siswa. Oke? Iya. Dan berikutnya yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang memiliki berat tertinggi. Nah, berat tertinggi tadi ada berapa? Angkanya adalah 33 berat tertinggi. Ada ditanyakan banyaknya berapa? Oh, banyak ada 2 siswa. Ya, ada 2 siswa yang nilainya tertinggi. Nah, gitu ya. Nah, ini silahkan kalian tulis nanti ya tugas untuk bisa kalian kerjakan ya. Nah, ini tentang golongan darah siswa kelas 5. Pertanyaannya ya, kamu ingin memperoleh data ya, golongan darah siswa teman sekelasmu seperti data di atas atau di samping ya. Nah, jelaskan cara pengumpulan data yang kamu lakukan. Nah, jadi nanti sama seperti Pak Guru kasihkan contoh tadi itu ya. Yang kedua ya, berapa banyak siswa yang bergolongan darah A ya. Yang ketiga, berapa banyak siswa yang bergolongan darah B ya. Yang berikutnya, berapa banyak siswa yang bergolongan darah AB. Yang kelima, berapa banyak siswa yang bergolongan darah O ya. Nanti silahkan ya kalian kerjakan ya, ditulis ya, soalnya ditulis. Nah, nanti cara ngerjakan sama kayak yang A tadi nih ya. Kalian urutkan terlebih dahulu ya. Nah, sekalian, nanti Pak Guru buat 2 soal saja ya. Jadi nanti soal berikutnya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah soal kedua ya. Soal kedua, nilai ulangan bahasa Indonesia ya, 5 sebagai berikut. Nah, 75, 75, 80 dan seterusnya. Pertanyaannya, urutkan data di atas ya dari nilai yang terkecil. Yang kedua, berapakah nilai tertinggi? Yang ketiga, berapakah nilai terendah? Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia 75. Misalnya ya, KKM 75. Ditanyakan berapa siswa yang tidak tuntas. Nah, ya. Oke. Paham ya? Jadi nanti membacanya pelan-pelan ya. Jadi ada 2 soal ya yang mungkin pada pembelajaran hari ini ya nanti bisa kalian selesaikan ya. Baik, anak sekalian, mungkin ini materi kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga nanti pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Demikian Pak Guru Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.